Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 803. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan Papilun Minghui itu tanya Qin dengan ringan. Sekilas dia tahu bahwa dua orang yang terperangkap itu sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari putra suci darah, bakat arogan teratas seperti putra suci Renwang. Keduanya harus menjadi master teratas di level yang sama. Dan keduanya juga memiliki aura hegemon di tubuhnya dan ada kecenderungan samar untuk menerobos, seperti Wei Shiking dan Ye Wusheng. Selama ada kesempatan, mereka berdua bisa langsung menerobos. Sayang sekali mereka berdua bertemu dengan Banse yang mempesona, dan mereka terus menunjukkan kekuatan pesona. Ditambah dengan begitu banyak monster, keduanya hampir tidak bisa melawan, dan mungkin akan jatuh ke dalam bahaya. Kakak Qin, Tian Yanzhong, dan Papilun Minghui keduanya terkenal. Terutama Na Gaopeng dikatakan bahwa mereka sangat menyendiri. Tetapi mereka bukanlah penjahat, reputasinya selalu luar biasa. Mereka memiliki dua kerjasama sederhana dengan rumah Guanghan kami, dan hubungan dengan kekuatan apapun di rumah ini tidak buruk. Wei Shiking berkata, tetapi kita harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Lagi pula apapun bisa terjadi di situs uji coba surgawi ini. Sebelumnya, kakak Qin telah menyelamatkan orang-orang dari rumah Tianshan, tetapi pihak lain tidak tahu terima kasih. Tidak menutup kemungkinan kedua orang ini juga akan berbalik melawan kita. Ini seharusnya tidak mungkin, kata Ye Wusheng. Dia menggelengkan kepalanya lalu dia berkata lagi, Ku Gaopeng dan Tong Hu sangat berbeda. Seni pedang Tianyan dan Tian Yanzhong mewarisi jalan besar langit. Dia masihlah sangat muda tetapi bisa memperbaiki rantai hingga tingkat ke-8. Jenius seperti itu tidak akan menjadi orang yang jahat. Itu mungkin juga benar. Wei Shiking mengangguk. Hanya saja saya belum pernah mendengar tentang persahabatan antara Tian Yanzhong dan Papilun Minghui. Mengapa sekarang Gaopeng dan Quan Muliu bersama? Itu agak aneh. Oh, bagaimanapun orang seperti ini tidak akan mendapatkan masalah. Saya akan menargetkan orang-orang yang berbahaya dan licik. Tetapi karena kedua orang ini memiliki monumen yang bagus, mereka dapat diselamatkan. Ini takdir yang baik, kata Qin seraya melirik Chen Sisi. Mereka berdua bertukar pandangan. Setelah itu tubuh mereka berubah menjadi sinar cahaya, dan mereka langsung menuju ke iblis wanita menawan di kedalaman pasukan monster. Pada saat yang sama, suara Qin terdengar di telinga Ye Wusheng dan Wei Shiking. Pergi dan temui mereka berdua. Baik. Wei Shiking dan yang lainnya memimpin para master dari rumah Guanghan bergerak seketika. Dan mereka semua langsung menghampiri Ku Gaopeng dan Quan Muliu yang terjebak dalam pasukan monster. Kelompok orang suci manusia lainnya, bunuh. Pemimpin Banse pesona yang sangat kuat melihat Qin terbang masuk. Dia sangat marah. Dan dengan peluit panjang, Banse pesona yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Dan mereka benar-benar membentuk Banse pesona besar. Jiwa mereka bergabung bersama. Napas yang berdebar-debar segera keluar. Terlebih lagi telapak tangan mereka mengintip ke dalam kehampaan dan tiba-tiba tombak hitam yang menakutkan muncul di tangan mereka. Tombak ini panjangnya lebih dari 10 kaki. Benar-benar gelap dan memancarkan atmosfer yang aneh. Banse yang mempesona itu diperintah oleh perpaduan ribuan Banse. Dengan tombak hitam di tangannya, dia menghadap ke arah Qin dan tombak itu langsung dilayangkan ke arah Qin. Tombak iblis kuno, pukulan dari dewa iblis. Pemimpin Banse itu nampak meraung, dan dia memacu pesona Banse yang tak terhitung jumlahnya, dan napas iblis itu terbakar, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Pemimpin Banse ini bukanlah pemimpin Banse yang ditemui Qin sebelumnya, tetapi itu pemimpin Banse yang lain. Pemimpin Banse ini kultivasinya lebih lemah, bukan di alam penguasa. Oke, aku tidak menyangka Banse pesona ini bisa melakukan serangan gabungan, kata Qin. Dia sedikit terkejut.
Kemudian sosoknya bergegas ke depan Chen Sisi dan pedang iblis hijau sudah muncul di tangannya. Kemudian pedang iblis hijau itu langsung bertabrakan dengan tombak hitam itu. Boom! Kedua senjata iblis itu meledak dengan energi iblis yang mengejutkan dan bertabrakan dalam kehampaan. Setelah tabrakan, nampak tombak hitam itu langsung diblokir oleh Qin Chen. Namun kemudian, para Banshee itu langsung melayangkan pesona yang sangat menakutkan kepada Qin Chen. Chen Shao, hati-hati, pesona Banshee ini luar biasa. Itu terdiri dari ribuan pesona Banshee untuk membentuk kekuatan magis baru. Ini adalah pesona surgawi. Setelah menyerang jiwa, itu akan jatuh dan tenggelam lalu dipenggal. Chen Sisi merasakan kekuatan yang menakjubkan ini, dan dia tiba-tiba merubah ekspresinya. Tidak masalah, kata Qin Chen. Segera tubuh dan tekniknya berubah. Dia secepat hantu, dan dia tidak mundur, tetapi sebaliknya dia bergegas ke pesona Banshee untuk merasakan pesona itu. Manusia ini mencari kematian. Pemimpin Banshee yang mempesona itu mengeluarkan warna ekstasi, dan kekuatan di tubuhnya kembali beringas. Dengan tembakan ini, kekuatannya meroket lagi, dan dia segera mendatangi Qin Chen. Namun pada saat ini Qin Chen menebaskan pedang iblis kuno dan dia berdiri di depannya. Dia tidak takut sama sekali dan pesona dari Banshee itu langsung dihalau olehnya. Qin Chen bertarung melawan para Banshee itu dan pada akhirnya Qin Chen memenangkan pertarungan. Tidak. Pemimpin Banshee yang mempesona itu menunjukkan emosi yang menakutkan di matanya. Dia menjerit dan tiba-tiba meledak. Di saat yang sama ribuan Banshee yang mempesona disedot dengan tajam oleh Qin Chen. Semuanya meledak dan kemudian mereka terserap sepenuhnya. Ketika tombak iblis kuno hitam itu terbang keluar sambil bergetar, Qin Chen kemudian menamparnya dengan tangan besar dan memegangnya di tangannya. Tombak itu segera memancarkan aura ganas. Seni perbaikan langit, sempurnakan, kata Qin Chen. Dia segera menyempurnakan tombak itu dan segera itu diintegrasikan ke dalam pedang iblis hijau. Seketika pedang iblis hijau itu bergetar hebat, seolah-olah seseorang yang sudah lama kelaparan sedang berpesta makan, menelan semua energi iblis kuno ini ke dalam tubuh pedang. Dan tiba-tiba tubuh pedang hijau itu meledak menjadi cahaya hijau yang lebih intens, dan ada sedikit kegembiraan pada pedang iblis hijau itu. Sementara di dalam Qin Chen, peradaban Banshee yang mempesona menjadi semakin jelas. Qin Chen merasakan kekuatan di dalamnya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Karena struktur jiwa Banshee pesona itu memang sangat istimewa, ini sangat berbeda dari ras biasa. Dan Qin Chen tercerahkan untuk menciptakan sebuah kekuatan magis dari pesona Banshee ini. Siapa ini? Mengapa itu begitu kuat? Apakah ini masih manusia? Ku Gaopeng dari Tian Yanzhong dan Quan Mu Liu dari Papilun Minghui yang berjuang dengan pasukan Banshee tiba-tiba melepaskan tekanan dan melihat Qin Chen berjalan di langit menghancurkan Banshee yang mempesona itu dengan satu pedang dan membunuh ratusan dari Banshee pesona itu. Melihat itu Ku Gaopeng dan Quan Mu Liu tidak bisa membantu, tetapi mata mereka berdua hampir jatuh karena ngeri. Boom! Saat ini Qin Chen terus bergerak dan memenggal banyak setan wanita yang menawan itu. Semua iblis wanita ini mengeluarkan suara yang mengerikan, berteriak dan mundur lagi dan lagi. Kemana kalian bisa pergi? Kata Qin Chen. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, menghantam langit dengan kekuatan magis ruang, menutupi segalanya, memperkuat kehampaan ribuan mil, ditekan dan membentuk struktur ruang yang kokoh. Ini seperti kristal ruang, dan Banshee yang mempesona itu disegel dalam kristal spasial. Banshee itu terus berjuang keras tetapi masing-masing tidak bisa bergerak. Qin Chen kemudian mendesak teknik asal dan kekuatan melahap yang mengerikan lahir, dan semua mantra pesona ini ditelan oleh Qin Chen, menyebabkan badai pesona yang ganas. Ya Tuhan, orang ini telah menelan semua Banshee pesona itu. Apa sebenarnya ini? Master top dari kekuatan mana itu? Apakah itu seorang penguasa? Ku Gaopeng dan Quan Mu Liu terlihat kusam saat ini, seperti dua orang dusun yang belum pernah melihat dunia. Setelah Qin Chen menelan begitu banyak pesona, banyak dari mereka adalah master tingkat penguasa. Pesona-pesona semuanya diserap, tetapi mereka tidak memasuki tubuh Qin Chen, tetapi kemudian memasuki buku asal, agar halaman-halaman peradaban Banshee yang mempesona itu lebih jelas.
Tetapi Qin Chen tahu bahwa peradaban Banse itu belum mencapai tingkat yang sangat dalam dan masih kekurangan kekuatan, terutama teknik pemurnian jiwa. Bahkan jika itu telah memperoleh begitu banyak Banse pesona, itu tidak sepenuhnya menghasilkan transformasi. Setelah membunuh Banse yang mempesona itu, pasukan dari banyak monster juga telah dikalahkan, dan mereka semua bubar dengan tergesa-gesa. Kemudian sosok Qin Chen berkedip, dan dia datang ke depan Ku Gaopeng dan Kuan Muliu. "Tuan, saya Ku Gaopeng dari Tian Yanzhong, dan yang ini adalah Kuan Muliu dari Papilun Minghui. Saya tidak tahu siapa tuan ini," kata Ku Gaopeng. Dia dan Kuan Muliu terkejut ketika Qin Chen menatap mereka, dan mereka berdua segera berkata dengan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Namun begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka berdua melihat Wei Shiqing, Zhao Wusheng, dan yang lainnya terbang dari kejauhan. Rumah Guanghan, Wei Shiqing, dan putra suci Tianzhuo, Zhao Wusheng. Mata keduanya memadat sesaat. Baik Wei Shiqing dan Zhao Wusheng adalah arogansi terkenal di mansion, dan mereka secara alami mengenal satu sama lain. Dan mereka langsung bertanya-tanya, apakah orang kuat yang membunuh Banse pesona dan menyelamatkan mereka itu adalah berasal dari rumah Guanghan. Tetapi ketika keduanya tertegun, mereka berdua tiba-tiba mendengar tawa dari Zhao Wusheng. "Hahaha, Ku Gaopeng, Kuan Muliu, ini adalah putra surgawi Qin Chen kami, yang baru saja menyelamatkan Anda dan membunuh kelompok iblis wanita yang mempesona itu. Bagaimana? Bagaimana dengan metode putra surgawiku? Apa dia adalah dari Tianzhuo-mu?" Ku Gaopeng dan Kuan Muliu sama-sama melirik Qin Chen. Mereka berdua menyadari bahwa mereka berdua lebih tua daripada Qin Chen, tetapi kekuatan Qin Chen di depannya sangat kuat, dan bahkan mereka merasa penindasan. "Kali ini saya ingin berterima kasih kepada semua orang dari rumah Guanghan. Tempat ini sangat berbahaya, dan banyak sekali pesonanya. Pri Kuan dan aku sudah terjebak di sini selama lebih dari 1 jam. Dan aku tidak bisa buru-buru keluar. Jika saudara Qin tidak mengambil tindakan, kami berdua bahkan beresiko mati," kata Ku Gaopeng. "Ya, itu benar. Terima kasih saudara Qin karena telah membantu saya. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya," kata Kuan Muliu. Dia juga melengkungkan tangannya dan berkata dengan nada bersyukur. Mereka saling berbicara untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya Ku Gaopeng dan Kuan Muliu itu bergabung dengan tim rumah Guanghan. "Kalau begitu, ayo pergi." Qin Chen tersenyum kepada Wei Shiqing dan yang lainnya. "Sekarang saya akan lebih yakin untuk membunuh putra ilahi itu. Saudaraku dan saudara Kuan dapat menjebak orang lainnya." "Tidak masalah," semuanya tertawa. "Oke, mari kita lanjutkan. Saya sudah menghitung bahwa lokasi putra ilahi itu lebih dalam di tanah harta karun yang hancur ini. Ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Putra ilahi itu ada di dalamnya. Saudara Zhao, diperkirakan tempat harta karun itu telah ditemukan oleh putra ilahi itu," kata Qin Chen. "Apa? Kalau begitu kita harus bergegas," kata Zhao Wusheng. Ku Gaopeng dan Kuan Muliu di samping nampak terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Chen dan yang lainnya telah memiliki informasi. "Jika ini masalahnya, ayo pergi." Suara Qin Chen jatuh dan dia langsung terbang. Semua orang segera berangkat lagi. Sinar cahaya terhubung menjadi satu bagian, dan mereka mencapai kedalaman. Di sepanjang jalan tentu saja banyak monster yang menyerang, tetapi itu dengan mudah dilenyapkan oleh Qin Chen. Boom! Setelah semua orang bergerak maju untuk waktu yang singkat, aura suci yang kuat tiba-tiba lewat di depan mereka dan raungan iblis terdengar. Di depan sepertinya ada banyak master yang sedang melawan monster. Semua orang mendengar raungan, melihat ke atas dan melihat bahwa di tengah roh-roh jahat, sekelompok orang membentuk formasi besar. Di bawah kepemimpinan beberapa master top, mereka melawan sekelompok binatang primordial yang ganas, saling membanting dengan gila-gilaan. Setiap kali mereka bertarung satu sama lain, fluktuasi Yuan Suci yang kuat mengguncang seluruh reruntuhan dengan hebat. Terutama pemimpin kelompok binatang buas itu terlihat seperti binatang buas legendaris yang ganas dan kuat. Itu Ben Huarong, Master Tianzhuo dari cabang Suiyang Putian. Zhao Lianghan, Master Tianzhuo dari cabang Tianshan Putian. Dan Qi Weimin, Master Tianzhuo
dari cabang Renwang Putian. Mereka bertarung dengan sekelompok Primordial Beast. Di belakang kelompok Primordial Beast, apa itu? Ternyata itu pena suci kuno surgawi. Kata Zhou Sheng. Melihat itu dia tercengang dan semuanya menunjukkan keterkejutan. Zhou Sheng dan Su Yue semuanya mengenali kelompok master yang menakutkan itu. Itu adalah orang suci dari Tianjuo, dari cabang rumah lain. Yang mengejutkan semua orang adalah di antara kelompok orang suci ini, putra suci Guanghan yang belum pernah terlihat sebelumnya, Xiang Wudi, juga ada di antara mereka. Kedatangan Qin Chen dan yang lainnya segera mengejutkan pasukan monster yang sedang bertarung dengan putra suci surgawi dari 3 cabang Tianjuo kekuatan utama. Semua orang terkejut ketika Master Tianjuo itu melihat Zhou Sheng, Su Yue, dan yang lainnya. Mata mereka memadat dan pada saat yang sama mereka juga melihat Wei Shiqing, Ku Gaopeng, dan Quan Muliu yang bahkan lebih ganas. Tetapi tatapan Xiang Wudi itu langsung tertuju kepada Qin Chen. Jejak kebencian melintas jauh di matanya, dan dia mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.